Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini ya, Didi akan memberikan informasi lagi teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar brace nih teman-teman ya. Jadi ada beberapa subscriber Didi yang bilang, "Bang, update brace." Oke ya, sekarang Didi update nih perkembangan brace ya. Setelah kemarin ya, 6 hari yang lalu nih, Didi sudah mereview ya token brace seperti apa dan project-projectnya. Nah, buat kalian yang belum tahu project-project brace seperti apa ya teman-teman, untuk detailnya kalian bisa tonton video Didi sebelumnya ya. Untuk linknya bakal Didi sediakan di kolom deskripsi. Nah, apa aja sih updatean terbaru brace saat ini? Nanti bakal Didi bahas di video ini ya. So, pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, nggak usah kelamaan, langsung saja kita kepoin. Jadi sob. Nah, oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di Coin Market Cap ya. Seperti biasa sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai update news brace teman-teman ya. Kita cek dulu mengenai kondisi market kripto saat ini ya. Oke, di mana dalam kurun waktu 24 jam ya, si Bitcoin ya yang dikenal induk kripto mengalami pertumbuhan 3,33% teman-teman. Tepatnya untuk saat ini ya, rate dari Bitcoin ini ya mengalami pertumbuhan nih teman-teman. Saat ini rate-nya itu berada di sekitaran 44.000 US dollar teman-teman ya. Nah, di video yang sebelumnya mereview brace ya, si Bitcoin ini masih berada di rate sekitar 41 kalau enggak 42.000 US dolaran, sekitar segitu ya. Jadi ada pertumbuhan ya. Dan di sini untuk last 7 day teman-teman, terlihat teman-teman ya, market itu sudah mulai menghijau teman-teman ya. Karena memang banyak sekali sentimen-sentimen positif mengenai kripto saat ini teman-teman. Oke, lalu apa aja sih updatean mengenai si brace ini? Langsung kita kepoin. Oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di Twitternya si Bigot nih atau si brace teman-teman ya. Oke, jadi setelah kemarin Didi sempat mereview si brace ini ya teman-teman, tepatnya 6 hari yang lalu ya teman-teman. Kemudian di hari-hari berikutnya ya banyak sekali updatean mengenai brace nih teman-teman. Nah, updateannya itu berhubungan dengan salah satu project Bigot ya atau brace mengenai startup studionya teman-teman ya, yang kemarin sudah sempat dibahas teman-teman ya, bahwa si brace ini ya mendukung beberapa project tertentu teman-teman ya untuk bergabung atau migrasi ke jaringan BRC20-nya ya, atau jaringan si brace ini teman-teman. Tujuannya tak lain dan tak bukan untuk mengembangkan jaringan brace ke depannya teman-teman ya. Nah, kemarin-kemarin ini ya ada namanya project dari Midas nih teman-teman ya, dimana Midas ini adalah pasar non-fungible token NFT pertama di dunia untuk aset digital dan fisik teman-teman ya. Dia itu sudah bekerjasama dengan brace ya atau Bigot Startup Studio teman-teman. Dan ada lagi juga apa nih, presale plastik inovatif teman-teman ya. Jadi ada banyak kok teman-teman ya. Dan di sini juga ada updatean mengenai Bitforex teman-teman ya. Jadi pada 23 Maret ya, Bitforex itu telah mentut ya, dalam Bitforex Spotlight hari ini ya, kami memiliki brace teman-teman. Oke, jadi brace ini teman-teman ya masuk di pasar spot di Bitforex teman-teman ini ya. Jadi ini tampilan di pasar spotnya di Bitforex teman-teman ya. Oke. Nah, pertanggal 23 Maret kemarin ya, si Bitforex ini mengumumkan teman-teman, dan ini sudah ditweet oleh akun resminya si Bigot teman-teman. Dan ada updatean terbaru mengenai Bigot Startup Studio juga teman-teman pada 23 Maret kemarin ya. Ini Brace Paradise nih teman-teman, di mana Brace Paradise ini ya menciptakan ruang bagi komunitas kripto di seluruh dunia di Maladewa teman-teman ya, atau di Maldives teman-teman ya. Oke, jadi si Brace Paradise ini teman-teman ya, dia itu menciptakan sebuah ruang komunitas kripto nih di seluruh dunia di Maladewa ya, atau di Maldives teman-teman. Oke. Dan ada lagi ya update terbaru mengenai Startup Studio mengenai Truelist nih atau pre-sale start teman-teman ya. Jadi banyak banget ya updatean mengenai Startup Studio. Kalau menurut Didi ya, Startup Studio dari Bigot ini ya adalah kunci yang nantinya akan benar-benar bisa mendongkrak brace ke depannya teman-teman ya, karena memang ini tumbuh di jaringan blockchainnya si brace ya atau BRC20 teman-teman. Didi yakin ke depannya ya, si Startup Studio ini adalah project yang paling ditonjolkan oleh si Bigot ini teman-teman ya, karena memang dari Startup Studio ini ya, dia itu bisa mengembangkan jaringannya teman-teman. Otomatis jika jaringannya itu berkembang dan ada salah satu atau banyak ya project di bawah jaringannya yang projectnya itu bisa dibilang berlian, itu otomatis akan mendongkrak
harga si Biget atau Brace ke depannya ya teman-teman ya. Contohnya seperti layaknya Ethereum yang dikenal dengan rajanya smart contract ya. Dengan smart contractnya itu ya banyak dApps atau project di bawah jaringan Ethereum tuh yang berproject berlian teman-teman. Otomatis hal tersebut ya bisa menyokong harga si ETH. Nah, Brace juga saat ini melakukan hal yang sama teman-teman. Dengan membangun sebuah jaringan ya di dalam ekosistem blockchainnya si Brace ini teman, dengan melalui project startup studionya. Oke. Nah, untuk updatean terbarunya lagi teman-teman ya. Ini pada 18 jam yang lalu pembaruan terbaru tentang apa yang terjadi di Biget teman-teman. Jadi di sini itu ada 6 poin yang diupdate ya. Jadi ini mengenai kondisi update terbaru Brace saat ini teman-teman. Oke. Nah, lalu apa aja update-nya langsung kita kepoin. Nah, ini untuk updatean pembaruan cepat dari apa yang kami kerjakan katanya teman-teman. Ini perkembangan dan kemajuan si Biget ya. Jadi ada 6 poin dan di sini sudah di-translate teman-teman. Oke, yang pertama diskusi dengan 100 lebih proyek baru di rantai kami masih dalam proses teman-teman. Dan ada kabar baik dari beberapa pertukaran tier 1 teman-teman ya. Jadi baru-baru ini ya 100 lebih proyek di rantai BRC20 atau di rantai Brace ini masih dalam proses teman-teman. Dan itu terlihat juga di updatean startup studionya si Biget teman-teman ya. Hampir ada aja teman-teman ya updatean mengenai kolaborasi di jaringan BRC20 teman-teman. Dan itu sudah dipastikan bagian dari 100 lebih proyek barunya di rantai Brace teman-teman. Dan di sini dia katanya juga menyebutkan ada kabar baik nih dari beberapa pertukaran tier 1. Nah, kabar baiknya apa? Nanti kita tunggu aja ya di updatean informasi terbaru yang mungkin nantinya pasti akan diupdate di Twitternya teman-teman. Kabar baik apa sih dari pertukaran tier 1? Kita tunggu aja. Oke. Yang kedua ada daftar blockchain kami di CoinMarketCap dan CoinGecko sedang dalam proses teman-teman ya. Jadi mereka itu mendaftarkan blockchain BRC20-nya teman-teman ke CoinMarketCap dan di CoinGecko teman-teman. Nah, Didi sih berharapnya teman-teman ya setelah nantinya sudah terdaftar di CoinMarketCap dan di CoinGecko teman-teman ya, blockchain si Brace ini bisa segera diadopsi teman-teman ya. Karena apa? Karena memang transaksi cepat, biaya rendah itu pastinya sudah dibutuhkan oleh semua pemain cryptocurrency teman-teman. Nah, untuk saat ini ya banyak pemain kripto itu menggunakan XLM atau enggak TRX ya teman-teman untuk transaksi atau transfer antar market exchange ya. Karena apa? Karena memang biaya dari kedua koin tersebut ya, XLM dan TRX itu sangat murah teman-teman ya. Dan Didi juga sering memakai ya TRX itu ya karena biayanya cukup 1 TRX ya kalau misalkan dari toko kripto ke exchange lainnya teman-teman ya. Jadi cukup murah lah bagi Didi teman-teman. Nah, di sini ya ketika nantinya si blockchain BRC20 ya sudah terlisting di CoinMarketCap, di CoinGecko, harapan Didi tuh BRC20 ini bisa segera diadopsi teman-teman ya. Didi yakin 100% ya ketika nantinya BRC20 atau blockchainnya si Brace ini bisa diadopsi oleh semua pemain kripto di seluruh dunia teman-teman, karena memang terkenal dengan transaksinya yang cepat, biaya fee-nya yang mendekati 0 ya teman-teman ya. Itu akan menjadi sebuah demand besar ya untuk para pemain kripto untuk menggunakan si blockchainnya si Brace teman-teman ya, atau si BRC20 ya, karena transaksi cepat, biayanya murah. Oke. Yang ketiga nih, ada Biget mematok 10 cryptocurrency teratas untuk ditayangkan langsung di rantai kami dengan dukungan jembatan dan dukungan dana cadangan teman-teman. Jadi kedepannya ya Biget itu akan memunculkan nih 10 cryptocurrency teratas untuk ditayangkan langsung di rantai BRC20 teman-teman ya. Tentunya dengan dukungan jembatan dan dukungan dana cadangan mereka teman-teman. Dan yang keempat ya, mengintegrasikan rantai baru ke Biget Exchange kami dan meningkatkan kinerja mesin perdagangan kami teman-teman. Jadi pembaruan untuk saat ini ya, si tim Biget ini akan mengintegrasikan rantai baru ke dalam Biget Exchange teman-teman. Mungkin seperti rantai BEP20 atau TRC20 teman-teman ya. Hal ini bertujuan itu untuk meningkatkan kinerja mesin perdagangan mereka ya. Bisa memuaskan pengguna exchange Biget teman-teman ya. Jadi mereka itu terserah akan memilih rantainya si Biget
atau rantainya si BNB atau rantainya si Tron ya, nggak tahu ya, terserah mereka yang menggunakan exchange si Bigot teman-teman. Tapi menurut Didi teman-teman ya, meskipun dia itu mengintegrasikan rantai baru ke dalam Bigot exchange teman-teman, Didi yakin rantai Bigot lah yang akan dipilih teman-teman ketika nantinya si blockchain BRC20 ini sudah diadopsi secara meluas ya, atau secara global teman-teman ya. Sudah pasti yang termurah dan transaksi cepat yang dipilih. Oke. Nah, yang kelima ada Bigot Exchange Android UI akan segera dirilis ya. Tim kami sedang mengerjakan desainnya. Jadi, untuk Bigot Exchange ya yang lewat Androidnya itu masih didesain ya oleh tim dari Bigot ini teman-teman. Dan rencananya untuk Bigot Exchange Android UI-nya itu akan segera dirilis. Kapan Bang rilisnya? Kita tunggu aja teman-teman ya. Dan yang terakhir nih, mengintegrasikan rantai kami di Bigot Wallet teman-teman. Dan kami meningkatkan brick kami untuk kinerja yang lebih baik katanya teman-teman ya. Oke, jadi di sini ya tim Bigot itu akan mengintegrasikan rantainya ya, atau BRC20 ke Bigot Wallet teman-teman ya. Tentunya hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari wallet Bigotnya itu sendiri teman-teman ya, dengan mengintegrasikan rantai BRC20-nya ke Bigot Wallet. Oke. Nah, yang terakhir nih updatean terbarunya dari si Bigot ini teman-teman pada 15 jam yang lalu ya. Dia itu memperkenalkan Young Parrot NFT ya, di mana dia itu adalah pasar NFT di jaringan Breeze BRC20 teman-teman. Dan tim Breeze itu mengizinkan pengguna untuk membuat akun, membuat koleksi, mulai mengunggah NFT dan menjual atau membeli NFT teman-teman. Jadi intinya si Young Parrot ini teman-teman ya adalah pasar NFT di jaringan Breeze atau di blockchainnya BRC20 teman-teman ya. Oke, jadi melihat dari project dan utilitas si Bigot ya, dari mulai biaya transaksinya yang bisa dibilang free ya, ada di sini ada wallet untuk Android ya, wallet untuk iOS masih very sound teman-teman. Dan di sini zero trading fee ya, staking platform, audit platform, Breeze Pay, di sini ada Metaverse, Startup Studio, Web3, dan mengenai holdernya teman-teman ya, Breeze ini sudah mencapai 122.000 holder teman-teman. 6 hari yang lalu pas di review ya, itu holdernya masih 119.000. Artinya dalam kurun 6 hari teman-teman ya, pertumbuhan holder safe itu mencapai 3.000 holder teman-teman. Wow ya. Oke. Nah, jadi melihat dari ini semua teman-teman, apakah Breeze tahun depan akan mencapai 10 rupiah atau sampai 1 sen dolar? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap di sini tuh ada disclaimer on teman-teman, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi. Jadi bijaklah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.